Lu pernah ngalamin gak ketika lu lagi tidur dan masih setengah sadar, tiba-tiba lu ngeliat pocong di depan muka lu, tapi pas lu mau teriak, badan lu terasa kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini, gue akan menceritakan kisah nyata dari teman gue sendiri. Malam itu, temen gue namanya Uci. Pulang kerja kayak biasa. Biasalah capek. Niatnya cuma satu tuh, yaitu istirahat. Waktu itu rumahnya kelihatan normal, sepi, tenang, nggak ada tanda-tanda aneh. Tapi ketika Uci mau seduh kopi, tiba-tiba dia ngedengar suara kucing bertengkar di luar. Awalnya biasa, desisan, ribut, berisik, masih masuk akal lah pokoknya. Tapi lama-lama suaranya itu berubah. Dari suara kucing sampai berubah menjadi tawa perempuan. Panjang banget, serak dan dingin. Nah, dia juga pernah ngerasain pas lagi tidur, tiba-tiba dadanya berat, napasnya sesak. Terus dia ngeliat di atas lemari, ada sosok yang tiba-tiba muncul. Coba, kira-kira apa yang muncul di atas lemari itu? Bener banget, pocong. Diam dengan wajah yang gak bakal pengen lu lihat dalam kondisi sadar. Uci pun teriak, mau gerak, tapi gak bisa. Dan di momen itu, satu pertanyaan muncul di kepalanya. Ini cuma ketindihan atau ada sesuatu yang beneran datang sih? Nah, kalau kata medis, kejadian kayak gini disebut sleep paralysis. Kondisi di mana otak kita udah bangun, tapi tubuh masih terkunci di fase tidur. Makanya banyak tuh orang yang ngalamin nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, dada terasa ditekan dan sering banget melihat hal-hal yang menyeramkan. Nah, yang menarik, hampir semua orang ngalamin hal yang sama. Selalu ada sosok, selalu terasa dekat dan selalu bikin panik. Biasanya kejadian ini karena capek, stres, atau pola tidur yang berantakan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Sebelum istilah medis dikenal, orang-orang dulu udah punya penjelasan sendiri dan hampir semuanya pastinya berbau mistis. Di Jawa ini disebut ketindihan atau ketiban lelembut. Di daerah Sunda, orang bilang ditindih jurik. Di kepercayaan Minang dipercaya ditindih palasik. Atau di daerah-daerah lainnya yang mungkin lu bisa tulis di komentar, kira-kira di tempat kalian namanya apa tuh? Sampai sekarang
Uci sendiri gak pernah tahu jawabannya yang dia alami pada malam itu. Murni ketindihan atau bukan? Karena mungkin di antara sadar dan tidur ada satu momen di mana manusia yang paling lemah. Dan di momen itu, gak semua yang datang cuma sekedar mimpi. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita simak. Gimana ceritanya? Pulang kerja nih jam 2 nyampe Lu masih sini, di seafood tuh? masih rumah makan seafood. Tutup jam 2, nyampe sini jam 3:30 dah. Nah pulang nyampe sini langsung bikin kopi. Di belakang gua kasih tahu masih ada meja, bikin kopi, ngerokok dah tuh. Pertama masih biasa aja tuh, nggak lama-lama suara kayak kucing. Pertama kayak anak kucing dulu, meow 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 gitu. Terus lama-lama kayak dua bang suara kucing gitu, kayak lagi berantem. Terus suara gitu makin kenceng berubah kayak suara Tawa. iya. Aspes yang deket toren diinjot-injot. Aspes yang di toren itu kayak diinjot-injot gitu. Gimana sih, kayak lagi diri gitu di. Tapi lu ngelihat ke asbesnya nggak? Enggak, kan Uci di dalam. Posisinya lu di dalam? Di dalam. Oh. Jadi lu kedengerannya posisi di sini pertama kayak kucing berantem. Oh di luar? Di luar. Terus lama-lama kayak kikikan kayak apa sih ya? Kayak kuda. Iya Ngeringis gitu deh ya. Terus itu almarhum bokap denger nggak? Tidur, semua pada tidur. Oh, buat tidur lu doang berarti Pintu nih? tengah pun ditutup. Jadi di situ doang sendirian tuh dekat kulkas. Masih ngerokok. Kopi belum Uci minum bang. Lah masih benar-benar baru bikin banget, baru jadi tuh kopi. Langsung gitu suara terbang. Asbes yang deket orang diinjot-injot. Sama 2 kali. Uci masih ini ya kan. Itu masih diinjot-injotnya itu ketika lu udah setelah suara itu didengerin lagi, diinjot lagi, 2 kali. Wah Uci masih was-was tuh, belum panik banget. Habis itu ketiga kalinya gabung langsung merinding semua. Suara kenceng diinjot-injot terus nggak berhenti. Lari langsung udah ke dalam. Apalagi tidur lah begini sama apa? Di perutnya dia ngumpet-ngumpet, dusel-dusel gitu. Kata ngapa sih lu? Udah nggak ngomong apa, udah dusel-dusel aja sih. Terus? Udah langsung tidur bang. Sampai pagi tuh kopi nggak diminum. Sampai pagi baru itu. Soalnya jelas banget suara kucing cekikikan, terus nggak lama gitu itu kayak. berarti suara di belakang ya? Belakang rumah lu ya? Di asbes itu langsung gitu. Kali cuma si kucing kali berantem. Itu masih posisi lu masih di tengah nih? Iya di sini di belakang kulkas. Oh lu posisinya masih di belakang kulkas? Kan di situ ada meja. Uci bikin kopi, ngerokok di situ. Kopi 2 kali lari. Udah langsung merinding bang. Ada-adanya merinding. Itu lu baru pertama kali lu pulang apa gimana tuh? Iya pulang. Ya Pak, emang biasanya lu nggak pulang? Jarang. Ini kebetulan emang lagi pengen pulang kan. Pulang aja udah. Orang dikasih motor sama bos kan, inventaris lu pakai motor kalau mau pulang kata dia gitu. Ya udah pulang dah tuh. Bete di mes kan, pulang mari. Nyantai capek bikin kopi, ngerokok. Kirain kucing doang di sini, kedengerannya di sini nih. Pas banget di samping. Meow lah kok berantem. Lama-lama kayak suara udah gigi kenung itu, ketawa langsung. Mantap. Waduh. Lah. 3 kali. Lama nggak tuh? Ada kali. Genjot-genjot itunya tuh lama nggak? Lama. Genjot asbesnya. Yang terakhir itu lama bang. Lama itu banyak soalnya kayak kita begini-begini. Ngayun-ngayun. Gitu. Buka. Lah lari Uci langsung ke dalam.
langsung dusel-dusel. Dusel apa ada apa? Ngapa sih lu? Nggak ngomong lagi udah. Orang udah di sini udah diri semua kayaknya di leher. Udah sebadan tuh. Wah, udah langsung pules langsung. Sampai pagi kopi itu nggak diminum. Oh, Nggak udah kesentuh. langsung itu ya, masuk nggak bangun lagi tuh. Langsung dusulnya begini aja udah. Muka ke bawah begini aja udah. Sampai lu tidur di situ musel. Iya maksud lu sampai aman tuh di situ lu tidur di situ. Dan dusel sama bokap. Bokap ngapain sih lu? Udah nggak ngomong lagi nggak ngomong cerita apa enggak, udah begini aja udah sampai pagi. Kali-kalinya tuh Malam apa jelas. Hah? Malam apa? Nggak tahu deh malamnya apa. Malam Sabtu apa ya? Oh, malam Nggak salah. Sabtu. Kalau nggak salah malam Sabtu. Dulu kan Uci pulang paling weekend. Tapi biasanya kan lu suka kalau suara kucing dan kucing berantem mah lu biasa kan? biasa. Udah biasa kan? Nah, soalnya awalnya itu bener-bener suara kucing gitu bang, suara kayak anak kucing berantem lah, kecil gitu masih. Cuman lama-lama itu berubah. Lo ketawa Gitu langsung. begitu bak. Suara kayak Bang, di gubuk-gubuk gitu. Gitu kan. Cuman suara itu sebentar doang, suara kayak kain di gubruk-gubruk itu bentar doang. Tapi orangnya itu digasbes 2 kali. Cuma Tapi suara kucing udah nggak ada tuh. nggak ada, hilang. Oh, suara itunya itu ya, suara asbes digabung-gabung ya. Goblok. Wah, pas ketiga kali goblok, udah becir. Udah nggak pakai tolah-toleh, udah pakai ilmu kudu. Kudu ngumpet. Kudu dusel. Kudu lari, kudu ngumpet. Tapi baru itu doang. Hah? Baru itu doang tuh di apa lu pengalaman itu baru itu Kalau doang. yang melek iya itu. Maksudnya dalam keadaan Uci terjaga gitu ya, Bang. Dalam keadaan sadar gini Iya, gitu. iya. Itu doang yang jelas banget di sini sekali itu. Asli itu mah bisa ada merindingin seada-adanya itu. Baru ngalamin itu doang sekali-kalinya itu. Itu lagi dalam keadaan sadar ya dan Ya, kejaga. kalau rep-rep sih sering. Oh, lu rap sering juga? Sering di sini di depan TV tidur sendirian. Yang lainnya di kamar semua. Tidur pertama pocong. Kan dulu lemari masih ada sini ya. Di atas lemari dia diri nunduk begitu kan. Oh, keluar tuh. Keluar. Habis dari situ dari atas kepala pindah ke samping. Samping Uci. Samping itu. Namun mukanya begini. Masih di posisi di atas perut mukanya. Terus pindah lagi naik ke meja setrikaan. Begitu juga nunggu begini. Oh, Uci udah teriak-teriakan tuh bang. Namanya rep-rep kan ya udah udah gitu-gitu suaranya. Dia loncat lagi, atas lemari lagi, ke bawah lagi, meja lagi. Terakhir mukanya di depan muka. Mukanya dia. Pocong itu? Hitam nih bang mukanya. Mukanya hitam, matanya merah. Baju dinasnya udah dekil banget. Udah coklat. Udah dekil lah tuh ya. Mukanya itu hitam cuman rengat-rengat. Oh, kayak pecah-pecah gitu. Kayak tanah kering. Pecah-pecahnya itu merah apa gimana? Iya merah. Kan hitam nih. Mukanya hitam. Mukanya hitam. Oh, tapi pecah-pecah merah gitu. Pecah-pecah merah. Matanya Tapi merah. matanya kelihatan tuh merah ya. Merah. Lah kan jadi dia posisi mukanya Persis di di depan muka lu ya. Cuman dia berdirinya di atas kepala bang. Misal Uci tidur nih, ini pala Uci. Dia begini nih. Jadi perasaan Uci melek begini. Wah. Iketannya di sini lagi. Wah. Basah kuyup udah badan semua pada keluar semua dari kamar. Mana lu kok tidur baca doa. Anehnya bangun. Apa semua bangun. Oh, saudara-saudara Kencengnya baru Uci kali bangun. teriak ya bang. Saking kencengnya gitu. Udah susah banget ngomong. Itu sih parah itu, dekil banget soalnya bang. Kayaknya udah senior itu. Iya. Tapi kalau masih bersih kan. Lama. Lama ada setengah jam itu kali. Lama juga berarti. Wah, baju Uci basah bang. Soalnya yang pada tidur pulas pada bangun.
Udah keluar semua dari kamar. Nah itu yang pas pocongnya waktu pas di atas lemari nongol itu lama tuh ngeliatnya. Jadi dia nongol, set, hilang. Terus pindah ke samping, hilang. Terus di samping badan, hilang. Itu posisinya lu lagi tidur tetap tuh. Tidur. Iya maksudnya lu lagi keadaan lagi kan apa di rep-rep itu posisinya lagi tidur. Iya maksudnya lagi. Tapi lu tahu lu lagi apa? Lu ngelihat lu atau lu posisinya emang ngeliat pocongnya? Ngeliat pocongnya. Oh berarti posisinya lu rep-rep itu lu bukan ngelihat diri lu lagi terus ngeliat pocong di atas ya gitu bukan ya? Jadi kita tuh mau teriak mau minta tolong, kita ngeliat dia bang, 200 lemari pindah, tuh ke meja serikahan, pindah lagi samping kita, tuh gitu. Kita ngeliat cuman mau kabur mau apa kita nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa bergerak. Cuman kita ngeliat terus pergerakannya dia, loncat sono, loncat sini, loncat ke atas lemari. Itu cuma pocong doang? Iya pocong. Wah tuh bedek banget bajunya bang. Kayaknya udah senior banget itu. Tapi lu udah teriak di situ, lu teriak ya? Teriak udah. Orang dari nggak bisa, maksudnya nggak bisa minta baca-baca apanya itu udah nggak bisa dari awal nggak bisa. Kekunci ya. Nyampe suara itu kenceng banget keluar. Terakhir mukanya dia depan muka Uci ini di atas lu. Wow baru bisa teriak sekenceng. Jadi posisinya bukannya badannya itu nindiin badan lu bukan? Enggak. Oh jadi posisinya mukanya dia itu di palanya doang ya? Palanya Jadi, itu persis di depan muka lu gitu ya? Uci kan tidur, dia begini nih. Gitu bang. Ini muka Uci dia begini nih. Wah itu teriak sekenceng-kenceng langsung pada keluar. Mampus lu. Enggak kalau tidur baca doa. Basah kuyup udah baju. Kadang kita suka mikir, semua itu cuma ketindihan atau halusinasi otak yang capek. Tapi apa iya, kalau tubuh kita kaku, dada terasa berat dan mata kalian menangkap sesuatu yang bukan manusia? Mungkin ada hal-hal yang datang di antara sadar dan tidur, yang gak semua orang berani lihat. Jadi, sebelum kalian tidur malam ini, tanyain deh sama diri kalian sendiri. Apakah kalian siap kalau ada sesuatu yang menatap dari sudut kamar kalian? Karena di momen paling lemah itu, mimpi dan kenyataan bisa jadi satu. Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman yang menyeramkan lainnya, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kisah kita berikutnya di History Channel. Oh iya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.